Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. What's up bro, baik lagi sama gue di YouTube channelnya Andreas Sajares 90. Oke, di video kali ini gue bakalan react yang lagi ada masalah nih. Sebagai sebagai orang bijak dan orang yang paling lagi ini gue tuh sangat mengidolakan Vicky Naki yang beribu bahasa. Orang Boy Rumus ya, begitulah, yang pintar bahasa gitu Vicky Naki. Jadi Vicky Naki itu lagi buat klarifikasi bahwa tidak mau settingan dengan tidak mau tergiur dengan harga 200 juta. Oke, gimana videonya? Gua akan react yang lagi panas-panasnya ini ya. Oke, jadi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu dan like, share, dan jangan lupa komen. Oke, thank you. Oke, kita ke videonya. Oke. Jadi ya, prajurit Vicky Naki, kita harap lebih special mix jelas lebih enak dan jangan sampai mengundang kemarahan. Oke. Ada kurang mengenakan hati gitu ya. Apa tuh? Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Dayana ada ngepost story masalah kayak dia klarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi kayaknya ya Vicky Naki ini risau biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus enak sama ngasih tahu ke kalian semua, kayak sama kita ya, karena gak mau dibohongi. Vicky Naki itu sangat panutan dan jujur dalam ini mana ya Kak Tere ya? menjalani. Mas Aziz Ya, kita ada Kak Tere nggak guys? Nah itu deh Kak Tere dulu deh Vicky bentar. Naki itu baru aja 13 Nih, Februari kemarin itu udah hampir manajer Vicky 5 Naki. juta guys viewers, mantap ini. Oh, dia lagi mau ngobrol sama Masuk ke pembahasannya, ini aku tuh pengen kakak. ngasih tahu Apa? dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Sedih. Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya aku tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Bikin Nah itu setelah itu settingan aku buat karena konten jago dia tuh, jadi lagi dengan dia karena kayaknya seperti memang dari tapi dianya juga interest dan aku juga kita semua interest pasti karena ya merasa asik ngobrol dengan Dayana. Dan aku kita merasa gimana ya? merasa Mungkin dibohongi kalian lihat oleh memang si viewersnya Dayana yang udah gede. Terus kita aku semua buat terus video sama baju, dia, mungkin bikin kalian baju, ngiranya aku, wah kayaknya Vicky jemput Dayana. ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu. Nah aku pengen cerita. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan tinggi banget. 200 juta kali. 200 juta guys. Itu salah satu. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Gede lagi tuh. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Benar nggak sih? Iya benar. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya, mungkin ya waktu Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya. Oh, jadi Vicky tuh disuruh dibayar buat buat settingan sama Dayana biar pakai jas itu, biar kelihatan lebih romantis itu, buat menaikkan pamor Dayana, mungkin begitu tuh. Lanjut ya. Kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Dayana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Dan itu juga bukan itu juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Dayana settingan. Ini lah. baru namanya buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya, walaupun nilainya cukup besar. Wah, besar banget 200 juta. Kenapa kita Menurut gue sih kalau menciptakan 200 ini juta itu udah supaya
teman-teman juga kalau gue sih jadi tidak bikin laki ya, salah artikan lebih pentingin pekerjaan orang kita yang dengan mau Benar, shipper, orang ya. suka nggak salah paham gitu. Ya, dan yang mau support kita daripada memanfaatkan mau Diana serah aja. 200 juta itu bisa gampang, bisa dicari lah. Ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih, kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu. Makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Ya, oke. Jadi gini, yang ke pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer. Manajer antar, oke. Gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Diana sendiri. Kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami tanggal 14. Dan pembayaran itu hari Senin, itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu, ya sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu. Jadi itu gitu. Diana Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya gitu kan, minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Diana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Diana. Benar. Karena ada budget sendiri untuk Diana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Diana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih kayak gitu. Ya, itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah nih. Toh juga kan kita juga membantu Diana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia, benar. Iya, kayak gitu. Sekitar jam 1 ya, jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia, atau jam 1 di Kazakhstan, itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah, dari sini kan yang sebenarnya langsung rame. Jadi videonya di take down. Itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Diana. Ini apa namanya, kan Diana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu. Tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Diana dan tim manajemennya, saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Diana. Ini, guys? Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Diana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya bakal jadi Iya, kayak malah nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan. Menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sih kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih itu.
Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita. Ya bukan dari teman-teman kesalahan kita yang apa kita sih lakuin. pendukung, bukan pendukung. Terus kita juga minta maaf Subscribernya untuk Bang Vicky shipper. itu harus Yes, sabar, dan jangan Vicky juga sampai mau minta maaf sama mengecewakan pihak shipper Vicky, yang guys. sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah Oh apa-apa. iya, benar. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Dayananya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngertilah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja. Oke, jadi seperti itu. Jadi ceritanya itu Vicky Naki ditawari untuk settingan. Ditawari 200 juta. Jadi Vicky Naki lebih baik memilih penolak, dan secara dingin dan real itu ya begitulah. Buat pendukung-pendukungnya para bang Vicky Naki, kalian jangan sampai ketinggalan. Kalian yang udah belum tag tuh, belum unfollow Dayana, silahkan unfollow, dan jangan lupa follow Instagram gua. Oke, segitu aja ya. Jadi buat kalian, klarifikasinya Bang Vicky Naki itu sangat-sangat membantu buat kalian agar tidak salah paham dan tidak salah menggunakan sosial media, oke, untuk tidak membuli siapa tuh shipper itu. Oke, thank you dan sampai jumpa.